Selamat pagi anak-anakku kelas 4 A, apa kabar hari ini? Bu Ani harap kabar kalian selalu sehat dan selalu ceria. Pada hari ini kita akan belajar tematik bersama dari 4D subtema 2 pelajaran 1. Muatan pelajaran yang ada di sana yaitu Bahasa Indonesia dan IPS. Nah, terlebih dahulu sebelum kita membahas semuanya, mari kita siapkan diri kita, siapkan peralatan kita untuk mengikuti pelajaran hari ini. Pada pelajaran tematik subtema 2 ini kita akan membahas tentang jenis-jenis tokoh dalam cerita. Nah, sebelumnya kita pernah singgung tentang pengertian tokoh di pelajaran 1, yaitu pelaku yang ada pada cerita atau pelaku yang mengalami peristiwa. Di mana ada 3 jenis tokoh, yaitu yang pertama protagonis. Protagonis itu artinya tokoh yang selalu mendukung cerita. Biasanya tokoh ini berwatak baik, jujur, sabar, bijaksana, dan selalu ceria. Nah, contoh mungkin yang pernah kamu tonton di TV itu adalah SpongeBob. SpongeBob itu merupakan contoh tokoh protagonis karena dia selalu ceria, baik, jujur, berpikir positif, dan selalu membantu tetangganya. Nah, untuk jenis tokoh yang kedua yaitu antagonis. Tokoh antagonis artinya adalah tokoh yang selalu menentang cerita atau dia disebut menjadi lawan dari tokoh protagonis. Nah, kalau kamu dilihat di TV-TV yang sering berbeda pendapat dengan tokoh protagonisnya, atau di kartun pernah kamu lihat nenek sihir, itu merupakan tokoh antagonis di mana dia selalu menentang si protagonis. Watak dari antagonis ini biasanya kurang baik dan selalu menciptakan konflik ataupun masalah, suka berantem maksudnya ya. Dan juga ada jenis tokoh lain yaitu tritagonis. Nah, tritagonis ini artinya tokoh penengah atau disebut sebagai tokoh pendukung dalam sebuah cerita. Biasanya tokoh ini kalau kamu lihat di kartun ataupun di film, dia hanya sebagai penengah saja. Penengah di sini maksudnya adalah hanya sekedar diminta pendapat saja, atau jika tokoh protagonis dan antagonis sedang berantem atau bertengkar, dia sebagai penengahnya atau pemberi jalan keluar. Nah, itu dia tadi 3 jenis tokoh yang ada dalam sebuah cerita. Nah, saat kita membaca sebuah cerita, apalagi kita sudah kelas 4, seharusnya kita sudah bisa menilai sebuah cerita. Arti dari menilai sebuah cerita ini adalah memberikan penilaian. Artinya kita memberikan penilaian atau pendapat terhadap sebuah cerita yang sudah kita baca. Di mana saat kita menyampaikan pendapat mengenai suatu cerita, kita harus memperhatikan beberapa unsur yang ada dalam cerita. Nah, misalnya temanya harus kita perhatikan. Setelah itu tokoh-tokoh yang terlibat maupun pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita. Nah, dimana saat menilai cerita ini, hal pertama adalah kita baca dulu secara seksama. Setelah itu kita pahami apa temanya, kita perhatikan lagi tokoh-tokohnya, ya. Tokoh-tokoh apa saja yang ada dalam cerita, bagaimana alur ceritanya atau jalan ceritanya, dan akhirnya kita bisa menentukan atau bisa memberi pendapat tentang pesan moral apa yang disampaikan dalam cerita tersebut.
Biasanya pada sebuah cerita ada saja aktivitas yang dilakukan oleh tokoh ataupun pekerjaan yang dilakukan oleh tokoh. Di sini kita akan membahas jenis pekerjaan yang menghasilkan barang dan jasa, ya. Pada gambar pertama ini kita bisa lihat bersama bahwa ada seorang pengrajin kursi. Nah, pengrajin kursi ini merupakan pekerjaan penghasil barang. Karena apa? Karena pekerjaannya menghasilkan sesuatu berupa barang yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ataupun kebutuhan dia sendiri, ya. Nah, tadi kita sampaikan bahwa contoh-contoh pekerjaan penghasil barang yang lainnya adalah bisa peternak ataupun petani, karena petani menghasilkan beras ataupun padi. Kalau peternak menghasilkan apa, Bu? Menghasilkan daging, susu, telur, ya, berupa barang untuk kebutuhan masyarakat. Jenis pekerjaan yang lainnya adalah pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, selain barang, tentunya ada juga pekerjaan yang menghasilkan jasa. Yang dimaksud pada pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pekerjaan ini tidak menghasilkan barang, ya. Namun, pekerjaan penghasil jasa ini adalah manusia itu sendiri, ya. Dia memberikan pelayanan kepada masyarakat. Contohnya adalah security. Security itu dia patroli untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Contoh yang lain apa? Contohnya ada pada layar kita. Tukang cukur rambut, ya, dia membantu orang lain untuk merapikan rambut. Nah, dan banyak contoh pekerjaan penghasil jasa yang lain. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan semoga juga dapat kamu mengaplikasikan pelajaran hari ini dalam kehidupan sehari-hari. Selalu semangat dan tetap semangat. Terima kasih.